Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Jejang Ana dengan nomor NPM 1021927 beserta rekan saya Peri Susanto dengan NPM 1021988 dan Suci Fajriati dengan NPM 1021920 akan mempresentasikan mengenai analisa laporan keuangan pada PT Sinergi Inti Plastindo terbuka. Pertama-tama, saya akan memberikan sedikit gambaran umum dan proses bisnis pada PT Sinergi Inti Plastindo terbuka. PT Sinergi Inti Plastindo terbuka telah didirikan pada tanggal 12 Oktober 2001 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2001. Kantor pusat PT Sinergi Inti Plastindo terbuka berlokasi di Komplek Kapuk Lestari nomor 12F, Jalan Kapuk Raya, Jakarta Utara, Indonesia. PT Sinergi Inti Plastindo terbuka atau disingkat ESIP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri plastik untuk pengemasan, industri plastik lainnya, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan besar produk lainnya, dan perdagangan besar berbagai macam barang. Perusahaan telah menjalin hubungan dengan distributor dan agen, serta memulai memproduksi dan mengembangkan merek-merek agen seperti Rial, Davina, Koal, Lonceng, dan Diana. PT Sinergi Inti Plastindo telah memproduksi dan mendistribusikan produk jadi kemasan plastik baik dalam negeri maupun ekspor. Saat ini, PT Sinergi Inti Plastindo memproduksi bahan jadi kemasan berbasis HDPE dan LLDPE atau LDPE. Pada tahun 2019, seiring dengan permintaan yang memuncak, PT Sinergi Inti Plastindo menambahkan fasilitas pabrik baru di daerah Provinsi Banten dengan kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Berikut ini kami tampilkan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi pada PT Sinergi Inti Plastindo untuk periode 2019 hingga 2020. Berikut kami tampilkan beberapa hasil analisis yang telah kami lakukan. Yang pertama, analisis rasio keuangan, analisis rasio cross-section, analisis time series, serta analisis aktivitas pendanaan. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yang pertama, membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, baik itu dari perusahaan lain dan industri lain. Yang ketiga, membantu pemakaian laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Fungsi analisis rasio keuangan yang pertama adalah sebagai alat untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Dalam analisis rasio keuangan, terdapat beberapa jenis analisis rasio keuangan, yang diantaranya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang lebih besar lebih baik. Rasio solvabilitas memiliki rumus. Yang pertama adalah current ratio dengan rumus aset lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua adalah quick ratio dengan rumus quick asset dibagi dengan utang lancar. Dan berikut ini adalah hasil perhitungan kami mengenai rasio solvabilitas pada PT Sinergi Inti Plastindo. Yang kedua adalah rasio leverage keuangan, adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Untuk rumus untuk mencari rasio leverage keuangan antara lain adalah debt ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Dan ini merupakan data yang telah kami peroleh dari perhitungan rasio leverage keuangan pada PT Sinergi Inti Plastindo. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset, yang mana lebih besar lebih baik. Rumus dari receivable turnover sama dengan pendapatan dibagi dengan piutang.
Dan berikut ini adalah hasil perhitungan kami mengenai rasio aktivitas pada PT Sinergi Inti Plastindo. Yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba, yang mana lebih baik, lebih besar, lebih baik. Untuk menghitung rasio profitabilitas, ada rumus yang pertama adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan. Dan berikut ini adalah hasil perhitungan kami mengenai rasio profitabilitas pada PT Sinergi Inti Plastindo. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Peri Susanto. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai analisis cross-section adalah teknik analisis untuk memperbandingkan data laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis dalam suatu periode tertentu. Analisis cross-section memiliki manfaat, di antaranya 1. Melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri. Yang kedua, yaitu untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri. Sebagai pembanding dalam analisis cross-section ini, kami menggunakan laporan keuangan pada PT Mega Lestari EVAC Sentosa Jaya Tbk, yang mana PT Mega Lestari ini bergerak dalam bidang usaha yang sama, yaitu industri plastik. Berikut ini adalah data analisis cross-section yang telah kami peroleh. Nah, di sini ada PT Sinergi Inti Plastindo Tbk dengan PT Mega Lestari EVAC Sentosa Raya Tbk. Ada analisis rasio solvibilitasnya, rasio leverage ratio, kemudian ada portability ratio, dan activity ratio. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis time series. Analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Forecasting digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pada masa yang mendatang. Dalam analisis data keuangan, analisis terhadap data historis dilakukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Kemudian kita bisa menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Berikut adalah analisis time series pada periode 2019 hingga 2020. Nah, di sini ada sebagai contoh analisis time series dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai jenis analisis aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh dana uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Aktivitas pendanaan sangat perlu dilakukan sebab hal ini akan berkaitan dengan bagaimana perilaku perusahaan untuk memperoleh dan menutupi kebutuhan atau kewajiban dari perusahaan tersebut. Aktivitas bisnis didanai dengan kewajiban atau ekuitas atau keduanya. Kewajiban merupakan utang untuk mendapatkan pendanaan yang membutuhkan pembayaran di masa depan dalam bentuk uang, jasa, atau aset lainnya. Berikut adalah hasil analisis aktivitas pendanaan pada PT Sinergi Inti Plastindo terbuka. Ada liabilitasnya dan ekuitas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berdasarkan data pada laporan keuangan dari PT Sinergi Inti Plastindo untuk rasio solvabilitas, profitabilitas, leverage
dan rasio aktivitas perusahaan cenderung meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Serta rekomendasi yang dapat kami berikan untuk PT Sinergi Inti Plastindo Terbuka adalah perusahaan harus dapat meningkatkan penjualan agar profitabilitas meningkat dengan memperluas pasar atau menambah jenis produk. Perusahaan harus dapat segera mencari pemasok bahan baku yang tepat dengan kualitas terbaik dan dengan harga yang murah. Sekian penyampaian materi mengenai analisis laporan keuangan pada PT Sinergi Inti Plastindo Terbuka yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian informasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.